Pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus yang melepaskan memerdekakan kita dengan tema From Slaves to Conquerors. From slaves to conquerors. Ya. From slaves to conquerors. Dari budak menjadi penakluk. Bagian yang pertama dari firman Tuhan ini, dari budak menjadi penakluk. Apa artinya? Yang pertama, kita ditekan menjadi penakluk. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasa ya dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris dominion, yang artinya memerintah atau berkerajaan. Ya. Dan taklukkanlah, ada kata taklukkan dalam bahasa Ibrani zada, yang berarti memerintah, mendominasi, memenangkan. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa kita ditakdirkan Allah untuk menjadi penakluk atau menjadi seorang raja dan pemenang, menjadi pemenang dari dunia ini. Dosa memperhamba kehidupan manusia dan menguasainya. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau pun jabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau tadi Tuhan memberi kepercayaan untuk menaklukkan dunia, untuk memenangkan dunia,
untuk menjadi pemenang bagi dunia. Tetapi di sini manusia dikuasai oleh setan, ditaklukkan pikirannya oleh setan. Setan menguasai dan menaklukkan pikiran manusia. Dosa dan setan menaklukkan pikiran manusia kepada kematian. Ya. Tadi kita sudah diberi mandat kepercayaan untuk hidup di dunia, memelihara alam di dunia. Dosa hadir memperhamba kita manusia, ya, menipu banyak manusia ciptaan Tuhan. Manusia ditaklukkan setan untuk diperhamba oleh dosa. Tetapi oleh itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemut daun pohon ara dan membuat cawan. Iblis memperhamba manusia kepada dosa. Iblis merencanakan kematian bagi manusia akibat dosa. Jadi mengapa kita saat ini mengalami kematian, tekanan, masalah, beban, ya, problem, karena kita telah diperhamba oleh dosa, dan buah dari dosa itu mengakibatkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dosa isi hati memperhamba manusia. Kejadian 4 ayat 1-9. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan.
Selanjutnya dilahirkannya Abel, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu dan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Abel dan korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Tetapi jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Abel adiknya, mari kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Abel adiknya lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Abel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya. Salah satu buah dari dosa, ya, akibat dari dosa timbulnya amarah dan iri hati, ya. Seringkali itu terjadi di dalam hidup orang manusia pada umumnya. Iri hati, amarah, merasa kurang dihargai, merasa tidak dihargai, ya, karena itu buah dari perhambaan dosa, diperhamba oleh ketidakadilan dan merasa tidak dihargai, iri hati, ya. Dosa juga memperhamba manusia dengan rasa takut atau ketakutan. Nah, Kejadian 3 ayat 10 sampai 14. Ya. Di mana saat itu manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, ya, dia terjebak oleh Allah, karena Allah mengetahui bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, melanggar hukum Allah karena memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga manusia menjadi takut dan dosa mengakibatkan
kita manusia menjadi memiliki rasa takut. Ketakutan memperhamba manusia menutupi kesalahan dan dosa. Lalu bagaimana cara keluar dari perlombaan atas dosa dan menjadi penakluk? Ya, bagaimana menjadi penakluk atau menjadi pemenang dan menang atas dosa? Nah, kita buka Alkitab kita di dalam buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kitab Para Rasul, ya. Pasal kitab kita Para Rasul pasal kitab Kisah Para Rasul ayat 1-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saudara menerima kuasa untuk menjadi saksi, ya, ke seluruh dunia. Artinya kita disuruh untuk menjadi penakluk bagi dunia, pemenang bagi dunia. Ya, karena kita telah menang
maka kita harus menjadi pemenang, karena Kristus yang adalah Raja yang menang telah tinggal dalam kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Amin. Jadi dari kita tadinya seorang hamba, ya, diperhamba dosa, diperbudak oleh dosa, kita menerima kemenangan oleh Yesus Kristus. Artinya kita bukan hanya bebas dari dosa, lepas dari dosa, lepas dari ikatan dosa, melainkan kita menang atas dosa. Dan itulah menjadi pemenang. Bukan hanya kita menjadi orang menang, ya, dan menerima kemenangan di dalam Kristus, ya. Bukan hanya kita lepas dari belenggu dosa, ikatan dosa, ya, di dalam Kristus, kita juga ditakdirkan untuk menjadi orang yang menang di dalam Kristus. Ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia telah mengasihi kita. Kristus yang telah mati mengalahkan dosa dan maut dan bangkit menjadi pemenang, memberikan kemenangannya di dalam hidup orang percaya. Maka setiap kita yang percaya kepadanya dan mengasihi Dia, kita menjadi orang-orang yang menang, karena Dia tinggal dalam kita. Menjadi pemenang artinya kita menang dari segala ikatan membelenggu kita. Lalu bagaimana kita menerima kemenangan dan hidup sebagai orang-orang yang menang, yaitu hidup dalam kasih, ya, hidup dalam kasih. Kita bukan di dalam
Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kita telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi setelah saudara merdeka dari dosa, lepas dari dosa, bebas dan menang dari dosa, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka dan menang dengan cara melayani seorang akan yang lain dengan kasih, melayani sesama dengan kasih. Biarlah melalui firman Kristus ini kita diingatkan bahwa kita telah dipanggil menjadi penakluk, menjadi pemenang, karena Kristus yang telah menang, yang telah menaklukkan dosa dan sejarah telah tinggal di dalam kita. Maka layanilah orang lain dengan kasih dan memenangkan banyak jiwa karena kasih. Amin.